Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Perdidunia dengan NIM 08011282530029. Saya dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan tugas nomor 4, yang dimana kita disuruh dari halaman login tadi, submit, terus sampai ke halaman baru. Terus di halaman baru ini ada biodata kita, minimal ada 14 keterangan biodata. Ada 13. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingannya dari HTML dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah buat codingannya untuk mempersingkat waktu karena kebetulan saya ngetiknya agak lambat ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan pada bagian awalnya itu kita buat dulu kerangka dari HTML seperti biasa, dari HTML, terus head, body. Nah, sudah seperti itu saja. Terus jangan lupa setelah HTML itu ada penutupnya, penutupnya itu di akhir, di head ada penutupnya, di dalam head ini ada title, dan terus ada body. Nah, di web yang muncul tadi, nah ini codingannya ada di body. Oke, sampai sini lanjut ke penjelasan yang ada di body. Pertama, mengenai untuk backgroundnya. Jadi gambar yang tampilan web ini, backgroundnya itu berasal dari sini teman-teman. Dari background yang saya masukkan ini, dari link ini. Jadi link ini nih berupa foto atau background yang ada di sini. Oke. Nah, di bodinya ini saya tambahkan form. Kenapa? Karena ini webnya ini berbentuk formulir kan. Nah, jadi ditambahin form. Dan di sininya untuk penambahan action terus ini maksudnya, jadi kita nanti klik submit kalau udah diisi semua, nanti dia akan beralih ke web yang ini seperti itu. Terus ada table. Kenapa saya buat table? Karena biar rata. Di sininya biar rata. Kalau tidak dikasih table, maka dia tidak akan rata seperti ini. Input nama-namanya ini. Ini sudah dijelaskan uh, di praktikum kemarin sesuai yang dijelaskan. Oke. Jadi kalau menggunakan table di sini ada TR dan TD-nya. TR itu baris dan TD itu kolom. Dan di sini untuk setiap ini nama terus ini ditulis kolomnya. Di sini baris kan, berarti satu baris itu. Itu logikanya. Lanjut ya. Untuk penjelasan dalam barisan kolomnya. Dan di sini ada label for name. Berarti label ini dia untuk nama, dia penanda. For ini untuk nama berarti. Nah, di sini terus di sininya nama. Nah, ini untuk input yang keluar pada web, yang tertera di sini. Nama berarti. Oke. Ini titik dua di sini. Kenapa kita harus tulis pakai ini juga, tidak juga? Nah, biar dia rata. Biar dia rata tadi. Oke. Ini input type. Ini yang untuk menginputnya ya. Input name ini. Input nama ini berarti. Type. Type-nya di sini text. Type-nya di sini text. Karena apa? Karena ini nama kan. Berarti dia memasukkannya hanya teks saja, berupa huruf saja. Nah, di sini ID. ID ini berupa penanda pada HTML-nya supaya mengenali bahwa ini adalah untuk name, untuk nama. Terus ini nama. Ini itu untuk nama pada HTML-nya biar HTML-nya mengenali juga tadi. Terus untuk placeholder ini supaya ada tulisan kabur ini di inputnya, input namanya, masukkan nama. Nanti kalau kita ketik, nah tulisan kaburnya akan hilang. Masukkan nama. Required. Nah, ini maksudnya harus wajib diisi. Jika tidak diisi, maka tidak bisa disubmit ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua, itu NIM. Sama kayak yang nama tadi, nggak jauh beda. Perbedaannya itu ada pada for NIM, name ID NIM, name NIM. Nah, sama type-nya. Kalau untuk codingannya sendiri itu nggak jauh beda, cuman rubah NIM-NIM-nya aja. Nah, kenapa? Ya,
tadi ID ini untuk penanda supaya HTML-nya ini tahu bahwa ini untuk program, bahwa ini program penanda, bahwa ini NIM gitu. Nah, type-nya ini sangat benar-benar berpengaruh ya. Number. Karena apa? Karena NIM itu kan berbentuk angka isinya. Kalau kita tulis type-nya ini teks, maka tidak akan bisa kita menulis angka di situ. Nah, sini saya mencoba mengetik huruf ya, dia tidak nimbul seperti itu, tidak muncul karena type-nya itu number. Oke, langsung next ke email. Email ini hampir sama juga codingannya, bedanya pada type dan ID name dan for-nya. Itu menggunakan for ID sama name-nya itu menggunakan email, dan untuk type-nya ini menggunakan email juga. Nah, type email itu kan kayak gini, Aldo misalkan ya, Aldo kur kurnya at gmail.com. Nah, seperti itu. Jika tidak menggunakan type email, maka kita tidak akan bisa memasukkan add di sini. Karena ini kan type-nya atau untuk kita input di dalam ini harus menggunakan add kalau untuk email seperti itu. Next, lanjut ke alamat. Untuk alamat ini untuk codingannya sama seperti nama ya. Bedanya pada for ID sama name-nya saja alamat sebagai penanda tadi. Untuk placeholder-nya alamat. Boleh di sini masukkan alamat. Masukkan alamat. Alamat. Oke. Nah, di sini untuk type-nya teks. Karena alamat misalkan kayak di Lubuk Linggau gitu. Atau di Musyawas alamatnya. Gitu ya. Lanjut ke TR. Nah, ini kode pos. Kode pos sama codingannya kayak yang NIM. Bedanya tadi di cuman for, ID, name. Untuk type-nya itu number karena kode pos itu berupa angka. Seperti itu. Lanjut untuk TTL. Nah, di sini kan tempat tanggal lahir. Di sini ada kolom kosong, terus di sini ada date atau tanggal kan. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa bisa? Karena codingannya seperti ini. Pertama, kita buat dulu kayak tadi label, terus di sini tempat tanggal lahir. Sini kan, nah, tempat tanggal lahir. Terus untuk for-nya itu tulis TTL. Nah, di sini untuk inputnya itu ada dua kan? Di sini. Berarti kita bikin dua inputnya. Pertama, kita bikin input untuk TT untuk tempatnya. Berarti kita tulis di sini type kalau tempat kayak alamat tadi itu berarti dia pakai type-nya teks, berupa teks ya, huruf. Terus untuk ID ini sebagai penanda dan name ini sebagai penanda juga. Required itu berarti wajib diisi ya. Nah, terus untuk data untuk tanggal yang seperti ini itu type-nya berupa tanggal. Ini ID, name ini sebagai penanda saja ya, sebagai penanda saja dia. Bahwa oh ini biar HTML-nya tahu oh ini kayak ini berarti ini untuk tanggal seperti itu. Next. Jadi seperti itu dia ada dua ini karena ada ini. Inputnya dimasukin dua. Nah, ini beda kan tampilannya, dia ada square centang. Ah, bisa kayak gini. Nah, itu karena apa? Karena codingannya kayak gini. Untuk yang ke ini saya buat kesibukan sekarangnya itu ada kuliah kerja nganggur. Nah, di sini saya buat dulu label for-nya. For-nya di sini kesibukan sekarang kan. Terus saya tulis kesibukan sekarang. Nah, biar di sini yang timbul juga saya tulis kesibukan sekarang di sininya. Kayak gini biasa. Nah, terus inputnya ini ada tiga, berarti saya tulis inputnya di sini ada tiga. Nah, untuk type-nya biar dia seperti ini kotak-kotak centang ini, nah itu menggunakan box. Nah, ini udah langsung dari sini ya, dari HTML ya. Bisa langsung aja ditulis box seperti ini, biar dia bentukannya kayak gini, nggak kayak gini ya. Nah, box, terus untuk ID sebagai penanda tadi, name sebagai nama saja, masukin aja sama dengan yang ininya, bukan sekarang. Nah, ini ada value di sini. Nah, value itu maksudnya
apa nih poin-poinnya itu isinya apa kayak gitu. Ya, value yang ini kan isinya kuliah. Nah, tapi untuk munculin yang di sininya itu kuliah itu melalui sini, harus ketik dari sini. Kalau kita nggak tulis yang ini, nah yang kayak gini yang kuliah di sini nggak bakal nimbul seperti itu. Saya coba tadi. Nah, lanjut untuk input keduanya sama, bedanya itu hanya pada value-nya saja ya. Nah, value-nya ini salah. Nah, value-nya ini ya berarti value-nya ini sebagai nilai penilaiannya saja karena walaupun dia salah, tetapi yang munculnya tetap kerja di sini. Kan kelihatannya tetap sama kan? Nah, tapi dia berpengaruhnya di lain dalamnya nanti. Nah, itu untuk yang dalam-dalamnya itu belum dijelasin ke tahap selanjutnya itu tahap selanjutnya katanya kemarin. Nah, ini hanya pengenalan saja, bagian luarnya saja. Oke, kalau yang ini kan bagian dalamnya untuk bagian dalamnya dia dia nggak ngaruh kalau untuk tampilannya, tapi untuk bagian dalamnya nanti ngaruh. Gitu. Nah, ini sama sama kayak tadi value-nya, cuman yang beda value-nya saja nganggur sama ini biar dia muncul nganggur seperti itu. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini ada gender. Tadi yang ini kotak, yang ini sekarang bulat bulat titik penuh. Gimana caranya? Ini caranya. Dia pakai pertama pakai labelnya dulu, terus labelnya gender sini biar muncul kayak gini. Terus ini tulis gini. Nah, ini inputnya itu tulis tipenya itu radio supaya dia berbentuk bundaran. Terus kalau kita klik, terus, nah maka akan titik hitam. Nah, titik titik bulatnya terisi ya. Nah, terus untuk ID, nama itu sama. Nah, untuk value-nya karena gender kan berarti ada laki-laki dan perempuan. Berarti untuk infonya juga ada dua. Dan buat saja dua, berarti value yang atas atau yang bawah bebas ya. Mau yang atas itu perempuan atau laki-laki. Laki-laki untuk value-nya. Terus yang ini, yang ininya, yang luarnya kita tulis laki-laki juga. Dan ini buat perempuan. Oke. Konsepnya hampir sama dengan yang kesibukan sekarang tadi, tapi type-nya beda. Lanjut untuk kelas. Nah, untuk kelas ini konsepnya sama persis dengan yang gender. Bedanya hanya pada value-nya saja. Nah, di sini L1, L2, di sini laki-laki perempuan. Oke, lanjut warna. Nah, warna ini kalau kita klik pilih, nah dia bisa kayak gini. Bisa pilih juga warnanya. Nah, dari mana Cak? Dari mana warnanya? Ini warna kesukaannya. Kurang nggak apa-apa lah warna aja. For warna. Ini tulis labelnya kayak tadi warna, label for sama dengan warna, terus ini warna, tutup labelnya, ini tutup dan ini satu duanya jangan lupa. Nah, inputnya kan cuma satu di sini. Berarti kita tulis inputnya satu saja. Terus untuk typenya biar dia kayak gini, itu typenya itu color, color ya, color. Biar dia munculnya kayak gini. Untuk ID name-nya sama kayak biasa. Kalau warna ya warna. Nah, untuk required-nya itu kayak tadi berarti wajib diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa disubmit. Nah, oke. Lanjut. Ada hobi. Nah, hobi ini sama konsepnya sama persis ya kayak yang kesibukan sekarang tadi. Dia pakai kotak checklist. Misalkan di sini saya hobi saya membaca, saya checklist saja. Nah, di sini untuk tulis dulu labelnya, TR-nya dulu ya, TR-nya dulu, terus labelnya hobi, sininya di antara label buka, label tutupnya ini hobi. Terus untuk type-nya itu sama kayak yang kesibukan sekarang tadi, bedanya di value, membaca, tidur, dan menulis. Oke, next ke label ke yang ini, nama ayah. Untuk nama ayah ini sama kayak yang nama tadi kan. Hmm. Jadi saya kehabisan ide mau buat kayak gimana karena baru diajarkan seperti ini, diajarkan yang ini, jadi saya turuti yang ini saja. Jadi saya untuk ayah dan ibunya ini saya buat konsepnya sama dengan yang nama, tapi bedanya di sininya aja di
masukkan nama ayah gitu, dirubah-rubah itunya aja, masukkan nama ibu. Nah, terus untuk keterangan lainnya ini, nah ini konsepnya beda ya dari yang lain. Pertama kita kayak biasa buat dulu label for keterangan lain, terus keterangan lain di sini. Nah, untuk ininya supaya dia kayak gini, supaya input dari tabelnya, labelnya ini gede, besar, itu menggunakan teks area. Nah, dia tidak menuliskan input ya. Kalau input dia munculnya kayak gini tadi. Nah, kayak gini. Baris panjang. Nah, tapi kalau untuk membuat ininya besar, itu menggunakan teks area. Nah, untuk ID, name, dan lainnya itu sama kayak biasanya. Nah, di sini ada penambahan rows dan calls. Rows itu berupa baris. Di sini barisnya ada 4, berarti dari sini itu ada 4 baris. Cuma bisa diisi 4 baris. Dan kolomnya ada 50. Berarti huruf yang bisa dimasukkan ada 50 saja jumlahnya. Seperti itu. Dan ini akurat, berarti wajib diisi. Seperti itu. Nice. Dan selanjutnya masukin tombol reset sama submitnya ya. Setelah tutup table, tapi masih tetap di dalam form. Seperti itu. Oke, mungkin bisa kita isi. Nama Aldo, NIM-nya bebas, alamatnya alamatnya LLG, kode posnya ini bebas, tempatnya LLG, tanggalnya bisa pilih dari sini. Hmm, Terus kelasnya bisa di sini, kuliah, ayahnya bebas, ayah, ibunya bebas sama ibunya, keterangan lainnya juga bebas. Oke. Nah, dia muncul ke ini tadi actionnya ke nomor 2 HTML. Nah, ini isi nomor 2 dari HTML saya tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan nomor 4 kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.